metafisika. Nah, setelah fase metafisika ini lahirlah zaman yang cemerlang. Zaman yang cemerlang kita kenal sebagai zaman ilmiah, zaman positivistik. Apapun yang Anda yakini, yang Anda percaya, yang Anda imani, ilmiahkan. Kalau tidak diilmiahkan, bagaimana bisa diuji? Ya, jadi kebenaran itu terpaut, ya, jatuh cinta dengan hal-hal yang ilmiah. Dulu kebenaran itu metafisis, ya, bahkan kebenaran itu adalah Tuhan. Ya, sekarang di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita di dalam ngaji kitab filsafat atau Daras Filsafat Islam karya Ayatullah Misbah Yazdi, yang kita sudah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu tentang selain pandang sejarah filsafat dari Islam, ya, dari Yunani, dari Alexandria, kemudian menuju Islam, kemudian dijembatani oleh Ibn Rushd dan Ibn Sina, kemudian ke skolastik yang dijemput oleh Anselmus, ya, termasuk di abad-abad awal, di abad 3 Masehi yang dijemput oleh Santo Agustinus, yaitu filsafat Platonian itu. Pemikiran-pemikiran Aristoteles yang berkembang di skolastik oleh Anselmus juga, untuk tidak menyebutkan semuanya, yang paling spektakuler adalah Thomas Aquinas, kemudian dikritik oleh William Ockham sampai di era modern, ya, peremajaan modern ini, Renaissance ini, ya, era pencerahan ini, memunculkan kembali suatu nalar yang sangat kritis terhadap baik itu pada bidang fisika dan juga pada bidang agama, ya. Nah, ada hal yang penting sebenarnya, teman-teman sekalian. Pemikiran filsafat di era kuno yang membagi pikiran filsafat tentang teoritis dan praktis, yaitu ilmu hakiki yang bertentangan dengan ilmu konvensional, yaitu retorika dan juga kesusastraan, ternyata ketika itu pindah ke skolastik, maka skolastik, ya, filsafat skolastik itu menambahkan pikiran-pikiran yang konvensional tadi. Jadi filsafat itu selain daripada filsafat kuno juga ada pikiran tentang filsafat yang berkaitan dengan ilmu-ilmu konvensional seperti sastra, ya, kesusastraan, bahasa, dan juga dalam hal ini retorika. Nah, setelah itu dikritik, kemudian melahirkan suatu pemikiran filsafat bahwa filsafat ini adalah ilmu-ilmu tentang politik, etika, ya, tentang teologi, tentang metafisika, ya, ontologi, dan logika, dan seterusnya. Itu karena ada suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat mumpuni sebenarnya, dan itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tentang istilah ilmu, ya. Ke depan di pertemuan yang kelima kita akan jelaskan itu makna teknis ilmu, filsafat, dan metafisika, dan kita akan memberikan penjelasan mana sih yang benar dalam pengertian itu. Tentu dengan penjelasan-penjelasan yang sangat rasional walaupun amatiran, ya. Perkembangan filsafat positivistik yang mengkanter pemikiran tentang metafisika, yaitu definisi yang ketiga tentang filsafat, bahwa filsafat itu tidak bisa masuk dalam satu ruang yang sangat objektif, yang ilmiah maksudnya. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwa era Afklarung, pecahnya Afklarung itu proses peremajaan, ya, proses pendewasaan pemikiran filsafat yang memunculkan banyak pemikiran. Itu kita lihat pemikiran Kant tentang 12 kategori, dan juga pemikirannya tentang etika, ya, yang kita katakan sebagai intuisi. Sebenarnya juga di dalam Islam itu ada tentang intuisi atau hati nurani kalau sebutkan Cak Nur, ya. Itu sebenarnya, ya, filsafat Kant ini memberikan apa, ya, karena dia adalah suatu arsitektonik, suatu paradigma yang dianggap lumayan utuh, itu menyihir peradaban Eropa, ya, termasuk saat mencuatnya pemikiran-pemikiran yang ada di Jerman saat itu, ya, termasuk murid langsungnya adalah Gottlieb Fichte yang memberikan interpretasi tentang istilah free will, atau yang menjadi dasar etika Immanuel Kant itu. Tentang free will ini, ya, kebebasan, ya, kehendak bebas, yang pada gilirannya melahirkan suatu sikap-sikap romantisisme. Jadi saat itu orang membahas tentang wujud, ya, tentang yang unitas dan yang pluralitas, tentang yang kasrah dengan bahasa-bahasa puitis. Ini sebut Misbah Yazdi. Jadi bahasa-bahasa puitis maksudnya tidak masuk di dalam suatu penjelasan yang begitu rasional, ya.
perkembangan pemikiran tentang etika saat itu, ya, tentang free will, kebebasan, itu melahirkan suatu pikiran tentang relasi antara diri manusia dengan alam itu sendiri, ya. Karena alam itu punya sistem, diri juga punya sistem, maka alam itu tidak berdiri sendiri, ya. Manusia itu punya kebebasan itu sendiri, dan kebebasan inilah nanti yang akan ditakwilkan, ya, dalam tanda petik, di abstraksi, diberikan penjelasan oleh Schelling, ya, yang mendasarkan atau membuat satu prinsiplitas ruh atau geist di dalam kehidupan manusia dan seluruh kehidupan alam ini. Dan itu nanti akan dikembangkan oleh Hegel yang melahirkan suatu pikiran tentang triadik itu, ya, proses dialektika itu yang kita sebut sebagai idealisme objektif, ya. Hegel mendasarkan, ya, walaupun sebenarnya ini adalah pemikiran dari Kant, ternyata Kant ini memberikan satu interpretasi terhadap sejarah, dan ada hal yang di dalam sejarah itu tidak terikat, ya. Justru ada kategori-kategori yang kita sudah sampaikan kemarin tentang 12 kategori itu. Ada substansi, aksiden, wujud, unitas, ya, pluralitas, modal, dan seterusnya. Itu yang mengikat realitas, itu yang memformulasi realitas. Tapi itu sebenarnya walaupun lahir dari Kant yang nanti akan mempengaruhi romantisisme yang dikembangkan oleh Fichte sampai Schelling, ya. Kemudian diambillah gagasan tentang kebebasan itu, dan sampai pada pemikiran tentang ruh absolut oleh Hegel. Kemudian dia mengkritik itu dengan menggunakan istilah-istilah ruh absolut itu, dan mengatakan bahwa kebebasan itu mesti masuk di dalam satu pikiran tentang ruh absolut itu. Nah, ruh absolut inilah nanti sebagai alat untuk mengkritik pemikiran Kant yang sangat idealis, ya, hanya pola-pola pikiran saja. Nah, oleh karena itu idealisme objektif ini, ya, pemikiran Hegel itu berupaya untuk menghubungkan antara kenyataan, ya, sebagai yang dikatakan sebagai objektif, dan juga kenyataan subjektif ini, kenyataan diri kita, bahwa geist, ya, ruh itu memang ada pada diri manusia dan juga ada pada alam, ya. Ruh absolut ini senantiasa ingin mencari suatu objektivitas yang pada gilirannya akan melahirkan suatu pertentangan itu. Nah, misalnya kalau kita baca sejarah filsafat barat atau juga karya-karya Hegel, atau di dalam filsafat tuna, atau banyak lagi karya yang menjelaskan itu, para ahli-ahli filsafat Hegelian menjelaskan tentang triadik itu, tiga bersaudara itu, ya, tentang tesa, antitesa, dengan sintesa. Tesa diantitesakan, ya, ditentangkan oleh sesuatu, kemudian melahirkan yang lain, ya. Mungkin yang sederhana kita pahami seperti tentang konsep tentang ada, ya, ada. Jadi ada itu, ya, ada. Kita punya pikiran tentang ada itu. Tapi segalanya kita tidak bisa pahami tanpa lawannya, ya. Misalnya kalau saya ingin memahami orang tua, ya, orang tua, ya, saya pahami ada anak, ya, anak saya pahami ada saudara, saudara saya pahami ada kawan, ya, kawan saya pahami ada musuh, musuh saya pahami ada peperangan, peperangan saya pahami ada perdamaian. Jadi sesuatu itu dikenali melalui lawannya. Nah, orang untuk mengenal ada, ya, keberadaan itu sendiri, kita mesti membuat satu pikiran yang lainnya, yaitu tiada. Inilah yang dimaksud Hegel sebagai suatu dalam tanda petik konstitusi pikiran sendiri, ya, sistem dari pikiran sendiri, bahwa pikiran sendiri itu tidak bisa pakem, tidak bisa dikenali sebagaimana adanya tanpa ada lawannya, ya. Nah, lawan dari ada adalah tiada. Nah, ada inilah yang nanti akan bertentangan, ya, kemudian melahirkan yang menjadi, becoming, ya. Jadi yang menjadi seterusnya ini rokok menjadi abu, ya, abu menjadi tanah, tanah melahirkan apapun, ya. Tumbuhan, ya, berkecambahlah tumbuhan itu, kemudian melahirkan buah dan seterusnya. Itu adalah proses becoming yang terjadi sebenarnya di dalam diri keberadaan itu, antara ada dan tiada, ya. Jadi geraknya realitas ini adalah antara ada dan tiada itu. Besok orang itu ada di hadapan kita, besoknya lagi tidak ada, ya, menghilang, lenyap. Perasaan-perasaan yang mengada besok dia mengalami kontradiktori, pertentangan, hilang lagi. Ada lagi pertentangan yang lain, bertambah lagi, ya. Saya kira begitu dalam bahasa sehari-hari kita. Jadi memang
pandangan Hegel ini yang sangat triadik ini, yang sangat berupaya untuk membuat satu kerangka pikir yang sangat sistematik, itu justru menggugurkan pemikiran Immanuel Kant ya, yang dianggap sebagai filsafat kritis. Tapi ternyata kritisisme Kant itu yang mengkritis akal budi itu juga dikritisi oleh Hegel. Di Hegel membangun suatu dasar filsafat idealisme dan tentu menuai kritik pula ya. Di samping pemikirannya itu diterima oleh misalnya Marx ya, tapi juga Marx mengkritik pemikiran itu ya. Kira-kira seperti itu dalam idealisme Jerman, perkembangan idealisme Jerman. Di tempat yang lain di Prancis di abad ya mungkin di awal abad 19 kita temukan pemikir yang sangat spektakuler di zamannya itu, yaitu Auguste Comte yang dipredikatkan sebagai bapak sosiologi. Saya tidak tahu apa maksudnya bapak sosiologi ini. Kenapa bisa dipredikatkan seperti itu? Apakah ini sebuah istilah-istilah hegemonik ya? Bapak sosiologi lahir di Prancis, lahir di Eropa. Nah, terlepas dari itu, beliau ya, Auguste Comte punya pemikiran tentang positivistik ya, bahwa pikiran itu lahir ya, konsep-konsep itu lahir sebenarnya dari pengalaman ya, empirisme, dari experience, dari fase-fase pengalaman hidup kita sehari-hari. Dan beliau mendasarkan ya, kalau bisa dikatakan filsafat sejarah, mendasarkan satu rentetan sejarah mulai dari theological stage ya, fase-fase teologi, kemudian fase metafisika ya, metaphysical stage, kemudian sampai pada positivist stage atau fase ilmiah. Sederhananya ya, di fase theological stage ini ya, di fase teologis ini orang meyakini Tuhan, orang meyakini dewa-dewa, misalnya dewa hujan, dewa angin, dewa laut, dewa gunung, Tuhan-Tuhan dan seterusnya ya, Tuhan Allah, Tuhan Bapa dan lain semacamnya. Di fase itu orang beragama ya, dalam tanda petik primitif, karena ketidaktahuannya ya, karena kebodohannya, karena ketakutannya dan seterusnya. Kita melihat fase itu. Nah, perkembangan pemikiran ya, nomos ya, logos itu memberikan suatu pengertian tentang ada sebab-sebab khas, ya, sebab-sebab khusus yang melahirkan akibat tertentu ya. Bahwa setiap sebab punya akibat, setiap akibat punya sebab. Itulah fase-fase rasionalistik, fase-fase metafisika. Nah, setelah fase metafisika ini lahirlah zaman yang cemerlang. Zaman yang cemerlang kita kenal sebagai zaman ilmiah, zaman positivistik. Apapun yang Anda yakini, yang Anda percaya, yang Anda imani, ilmiahkan. Kalau tidak diilmiahkan, bagaimana bisa diuji? Ya, jadi kebenaran itu terpaut, ya, jatuh cinta dengan hal-hal yang ilmiah. Dulu kebenaran itu metafisis, ya, bahkan kebenaran itu adalah Tuhan. Ya, sekarang di era ilmiah ini kebenaran adalah yang positivistik, yang ilmiah itu. Oleh karenanya, yang dianggap filsafat, yang kita sudah jelaskan terdahulu, yang dianggap filsafat saat itu adalah ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang ilmiah. Oleh karena itu, aspek-aspek metafisika yang dianggap sebagai filsafat di era Yunani dan juga di skolastik saat itu musprah, ya, tuna makna, ya, tidak bisa dikonsepsi. Adapun kita meyakini tapi tak bisa dibuktikan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi positivisme ini mengakui, ya, meyakini ada metafisika, tapi bukan urusan kita. Kita tidak perlu membahas itu. Ya, mungkin tidak ada ukuran benar atau salah. Tidak ada ukuran benar atau salah, ya tidak ilmiah, tidak bisa diverifikasi, tak bisa diuji, termasuk Tuhan, malaikat, dan hari kiamat, surga, dan seterusnya. Kita berikan contoh misalnya, suatu ayat, ya, wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Ya, air itu turun, ya, anzal, turun dari langit. Kita bisa menggunakan bertahara, menggunakannya untuk bersuci. Ternyata dibuktikan dalam dunia sains, ternyata ya air itu, ya air hujan itu tidak turun dari langit, tapi dari awan. Ya, penemuan-penemuan sains terbaru, misalnya tentang yang membuat sesuatu ini bergerak, ternyata ada atom-atom, ada energi dan seterusnya. Atau mengapa terjadi gempa, terjadi tsunami, itu semua ada penyebabnya dan dibuktikan secara ilmiah. Pelangi, ya, orang mengatakan dulu itu adalah ada bidadari yang mandi. Ternyata pelangi itu lahir dari
lahir dari cahaya yang sangat cepat ya, benturannya di dalam butir-butir air itu, sehingga melahirkan pelangi. Bukan bidadari yang mandi, itu mitos-mitos ya. Itu saya kira memang dalam sisi tertentu benar ya. Nah, pandangan mitologi sampai ke rasionalistik sampai ke pandangan yang ilmiah itu saya kira nalar sejarah dari pemikiran Auguste Comte yang pada gilirannya nanti akan mendasarkan seluruh aspek-aspek misalnya sosiologi yang begitu konkret akan dieksaktakan ya. Kalau sosiologi adalah yang konkret, maka dia harus dipaksakan menjadi eksakta, karena ilmu yang paling nyata adalah ilmu eksak yang bisa dilaboratoriumkan ya. Nah, kira-kira begitu. Tapi sayangnya ya, terdapat paradoks di sini kata Ayatullah Misbayazdi bahwa Comte sendiri mengakui theological ya, religion of human atau agama manusia ya, humanisme yang kita kenal di era modernitas itu. Karena memang humanisme saat itu berkembang sangat pesat dan perlu membuat agama humanisme. Kita tidak bisa memungkiri itu di tengah perkembangan teknologi ada agama humanisme, maka harus ya. Jadi humanisme ini tidak transendental, tapi berkaitan dengan ya interaksi sosial. Siapa sih manusia yang harus dipuji ya, kemanusiaan seperti apa yang harus kita kembangkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang ada hal yang sangat paradoks di sana. Nah, perkembangan kalau kita melihat sejarah Eropa ini ya, terlihat ada rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme yang kita masukkan dalam kubu Kartesian, Kantian ya, mungkin juga begitu. Ada Hegelian, ada romantisisme yang disebut sebagai idealisme, juga ada pemikiran positivistik yang sangat ilmiah yang nanti akan mempengaruhi seperti pemikiran-pemikiran Bertrand Russell ya, yang Bertrand Russell nanti mempengaruhi Wittgenstein. Kemudian Wittgenstein itu membawanya dalam lingkaran Wina, kemudian diperdebatkanlah, lahirlah istilah-istilah positivismologis, lahir pemikiran-pemikiran Karl Popper ya tentang falsifikasi. Itu semua berkembang di Eropa ya. Nah, cenderung ya kata Misbayazdi, pemikir-pemikir rasional ini yang beragama ya, pemikir-pemikir yang empiris ini tidak beragama, dan kita perlu mengecek itu lebih jauh ya. Nah, pemikiran rasionalisme yang sangat idealisme objektif ini mendapatkan penentangan ya, selain daripada positivisme, dia juga mendapatkan penentangan dari eksistensialisme dan juga materialisme dialektika yang dibangun oleh Marx ya. Kalau eksistensialisme itu yang mendasarkan pikirannya tentang free will, yang free will itu mengkonsekuensikan secara logis dan ilmiah tentang tanggung jawab, yaitu pemikiran Soren Kierkegaard. Kalau kita pikir ya, dulu di era Victor Schelling mendasarkan pikirannya tentang kebebasan, ternyata kebebasan itu terpenjara di dalam roh absolut ya, sehingga pada gilirannya akan melahirkan suatu determinasi diri kita, dan pada gilirannya tidak melahirkan tanggung jawab itu. Mungkin perdebatan idealisme objektif dan eksistensialis ini kita bisa lihat dalam perkembangan awal kalam di Islam tentang Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah, tentang Jabariyah dan Qadariyah. Itu juga terdapat di dalam suatu pemikiran filsafat ya. Jadi memang sangat kaya ya, sangat bertumbuh kembang pemikiran filsafat yang ada di Eropa itu. Nah, selain daripada pemikiran eksistensialis Soren Kierkegaard yang nanti akan melahirkan anak-anaknya seperti fenomenologi ya, terminologi tentang faktisitas itu lahir, bahwa ada satu kenyataan sosial ya. Kalau teman-teman melihat video yang lain tentang sosiologi pengetahuan yang dijelaskan oleh Peter L. Berger yang kita sudah sedikit tafsirkan tentang faktisitas, tentang kenyataan, apa sih kenyataan itu, dan beliau menggunakan fenomenologi Edmund Husserl untuk menjelaskan bagaimana kenyataan sosial itu terjadi, dan kita sudah sampaikan itu di pembelajaran kedua dan ketiga di dalam sosiologi pengetahuan Peter L. Berger. Pemikiran Edmund Husserl ini akan mempengaruhi eksistensialisme baru, saya kira. Itu pemikiran Martin Heidegger yang menurut saya sangat spektakuler. Kenapa seperti itu? Karena terdapat suatu pertautan antara pemikiran Heidegger ini dengan pemikiran Sadra, yakni pembagiannya yang sangat spesifik tentang wujud ya, tentang being and becoming. Ada sebagai adaan ya, ada sebagai yang bergerak ya. Ada sebagai pengertiannya sebagai existence dan eksistensi. Kalau dalam Islam ada wujud dan
maujud ya dalam filsafat Islam, atau istilah lain Daseinte dan Dasein, eksisten dan eksistensi. Nah, saya kira ini sangat penting ya untuk bagaimana merelasikan antara pemikiran filsafat Islam dan filsafat Barat dalam bidang eksistensialis ini. Jadi memang sudah ada di sini itu, dan saya kira perlu kita mendiskusikan ulang, karena tidak semua filsafat Barat itu salah ya, tidak semua filsafat Islam itu benar, tidak semua filsafat Islam itu salah, dan tidak semua filsafat Barat itu benar ya. Saya kira seperti itu. Dan pada gilirannya ya, walaupun nanti ada perbedaan, misalnya kalau kita temukan pemikiran Heidegger tentang aku yang sangat sederhana itu bisa dikatakan sebagai kekosongan ya, semi kekosongan ya, keterlemparan ya, sesuatu yang memang sangat ansih, aku yang sederhana, yang Descartes juga sangat sulit untuk menjelaskan itu. Di filsafat eksistensialis ini ya, di pemikiran Heidegger Jerman itu nanti akan mempengaruhi pemikiran seperti Gabriel Marcel, atau juga ada Sartre yang kita sangat dengar pemikirannya tentang kebebasan ya. Jadi Sartre ini menurut saya dalam pikirannya tentang eksistensi itu levelnya lebih di bawah daripada Heidegger. Kenapa? Karena Sartre tidak mampu menghubungkan antara aku yang ada ya dan realitas yang ada sebagai sesuatu yang objektif. Dia tidak mampu menjembatani itu, dan pada gilirannya dualisme Sartreian ini juga lahir. Dan pikiran yang paling mendasar dalam Sartre itu adalah kebebasan ya, ofensif, jadi mengutuk. Karena kita bebas ya, kita harus mengutuk asumsi-asumsi sosial, termasuk Tuhan. Dia menyumpah sarapahi Tuhan, dia menyumpahkan Tuhan ini harus hilang dalam pikiran saya. Kira-kira begitu pemikiran Sartre. Tentu ini saya tidak berpretensi lebih jauh menjelaskan, dan itu ada penjelasan sendiri dalam filsafat Barat, karena kita hanya ingin melihat selayang pandang dan juga gen-gen pemikiran. Walaupun juga amatiran, teman-teman bisa mengaji dan mengkritisi pandangan-pandangan ini, dan juga lebih jauh saya kira teman-teman bisa memberikan pengertian yang lebih spesifik tentang itu ya. Nah, selain daripada eksistensialis yang kita sudah sebutkan ya, ini Soren Kierkegaard yang pada gilirannya melahirkan pikiran Martin Heidegger, Gabriel Marcel, Sartre, ya, Karl Jaspers dan seterusnya. Kita juga melihat Marx, walaupun dia mengambil pikiran Hegel dalam arti dialektikum itu, dialektika yang triadik itu, pada saat yang sama dia mengkritik itu, karena dalam sisi lain dia punya genealogi sendiri, ya, gen pemikiran sendiri dari Ludwig Feuerbach itu tentang materialisme ya. Jadi Marx itu membawa pikiran-pikiran Hegel yakni dialektika di dalam realisme. Terjadilah pertentangan antara realisme dan juga materialisme. Itu sangat kita lihat di dalam sejarah. Saya kira para ahli banyak menjelaskan itu ya, bahwa pemikiran Hegel sangat idealis. Ternyata yang membawa pikiran-pikiran tentang idealis itu tidak bisa dimasukkan dalam satu sejarah itu sendiri, karena sejarah itu dalam pandangan Marx itu ada materialnya ya, ada yang mendeterminannya, yaitu kerja ya, proses kerja. Dan ada yang menganggap bahwa sebagaimana penjelasan Peter Elberger yang kita sudah jelaskan kemarin, setelah ditemukannya pemikiran Marx, yaitu economical and philosophical manuscript tentang pikirannya, filsafatnya tentang sejarah, filsafatnya tentang kerja, banyak yang menyalahpahami, banyak yang keliru tentang pemikiran Marx ini. Seperti pemikiran Lenin ya, tentang Marx itu keliru dalam pandangan Peter Elberger, hanya mendasarkan pada ekonomi semata. Ternyata berkaitan dengan kerja ya, kerja apapun ya, mungkin baik dalam bidang ekonomi ataupun tidak. Nah, kerja-kerja inilah nanti yang akan mempengaruhi pikiran manusia ya. Pikiran manusia ini adalah kesadaran itu sendiri, dan kesadaran itu terpaut dengan realisme. Lahirlah pikiran-pikiran tentang filsafat ilmiah. Selain daripada filsafat ilmiah Auguste Comte, Locke, Francis Bacon dan Hume, juga ada filsafat ilmiah pemikiran Marx, dan itu sangat berbeda ya. Walaupun ya menurut Miss Bayasti, walaupun itu tidak lebih ilmiah daripada positivisme ya, tapi sebenarnya keduanya adalah mitos ya. Kedepan kita akan memberikan penjelasan atas klaim itu, bahwa positivisme adalah mitologi, bahwa
ya yang dianggap realisme materialisme dialektik itu yang dianggap sangat ilmiah ternyata adalah mitologi, ya. Di samping dia menyihir peradaban Eropa dalam bidang revolusi yang menyihir juga Asia, revolusi Bolshevik, ya, revolusi Iran sebagian, revolusi Kuba, revolusi di Indonesia, Vietnam dan seterusnya termasuk Cina. Saya kira itu memang sangat berfungsi karena memang dimanapun ada diktatorisme pasti ada perlawanan, bagaimanapun perlawanan itu, ya. Dan Marx bisa masuk dalam itu. Jadi relasinya misalnya ketika kita menemukan karya Haji Misbah tentang sosialisme Islam, ya, atau Cokro Aminoto atau pemikiran-pemikiran Bung Karno yang menyebutkan tentang sosialisme. Jadi memang ada irisan-irisan tentang pemikiran Marx, dan bahkan dalam Islam itu lebih Marxis daripada Marx, ya, lebih sosialisme daripada sosialisme Marxian. Nah, kita kenal dalam pandangan Marx ada fase sejarah juga, ya, materialisme sejarah itu dari komunal primitif yang menggunakan tombak, kapak dan seterusnya, ya, sistem pemburuan itu, sistem berburu yang kerja-kerja kolektif, kemudian orang menanam, kemudian lahirlah feodalisme, ya, lahir klan-klan, kemudian lahirlah kapitalisme, ya. Kapitalisme ini nanti akan dilawan oleh buruh yang ditindas, melahirkan pikiran-pikiran tentang sosialis komunis, ya, negara, atau sebenarnya Marx tidak pernah membahas negara. Nanti ada kepentingan para politisi seperti Lenin, Stalin dan seterusnya itu membawa pemikiran Marx dalam suatu negara. Marx tidak bicara negara tapi bicara masyarakat tanpa kelas. Tapi menurut penafsirnya negara harus ada untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas itu. Nah, saya kira seperti itu dalam metode-metode Stalinisme, ya, diktatorisme, ya, tangan besi Stalin yang kita lihat dalam sejarah Uni Soviet saat itu. Nah, itulah pemikiran Marx dari komunal primitif, feodalisme, kapitalisme, kemudian komunisme, ya, atau masyarakat tanpa kelas itu. Jadi kalau kita memang membaca sejarah, ya, membaca filsafat sejarah dan hendak untuk memfilsafati sejarah, pasti akan membetot atau mengabstraksi atau melahirkan interpretasi atas masa depan, bahwa bagaimana sih sebenarnya sejarah, ya, bagaimana sih masa depan sejarah itu. Dan inilah yang disebut sebagai teleologi masyarakat, ya. Selain daripada teleologi persepsi, tujuan persepsi, ada juga teleologi masyarakat. Apa itu teleologi masyarakat? Yaitu tujuan dari masyarakat. Apa akhir masyarakat ini? Apakah bahagia atau distopia, ya, tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Nah, selain daripada itu, yang kita tidak bisa lupakan juga sebenarnya salah satu perkembangan pemikiran yang terjadi di Amerika saat itu, ya, yaitu pragmatisme. Walaupun hanya satu perkembangan filsafat yang ada di sana. Pragmatisme itu mendasarkan pikirannya tentang kebermanfaatan, ya. Dengan dasar kebermanfaatan itu, apapun yang bermanfaat itu kita bisa ambil. Ketika agama bermanfaat kita ambil, ya. Ketika agama tidak bermanfaat, ya kita tidak ambil. Ketika ada hal-hal yang tidak bermanfaat, kita tidak gunakan, ya. Kalau Tuhan ada tapi tidak bermanfaat dalam hidup kita, ya untuk apa? Kan seperti itu. Atau misalnya saya meyakini bahwa ada rumput di depan rumah saya, ya saya yakini ada, ya, tapi tidak bermanfaat bagi saya, ya untuk apa kita ambil misalnya? Ya untuk apa beragama kalau tidak bermanfaat, ya. Karena dasar pragmatisme inilah nanti William James melahirkan religious experience, ya, pengalaman beragama. Jadi pengalamannya itu lebih luas sebenarnya, bukan hanya pengalaman yang dalam bidang eksperimen ilmiah, ya, sebagaimana pandangan positivisme belakangan itu, ya, yang dahulu itu, tapi dia lebih luas dan melihat bahwa pengalaman-pengalaman ini, ya, pengalaman-pengalaman ini bisa menginduksi dalam induksi makna itu, ya. Oleh karenanya agama juga diterima di dalam pandangan pragmatisme William James. Agama maksudnya ya pengalaman batin. Kita punya psikologi tentang itu ketika kita berzikir, sholat, puasa, mungkin haji, ya, atau ke gereja, atau membaca Quran dan seterusnya, kita merasakan suasana kebatinan dan itu bermanfaat, ya, maka diterima. Jadi apapun yang bermanfaat pada kehidupan kita, terima. Pengalaman beragama dan pengalaman interaksi sosial kita bermanfaat, ya terima. Nah, kira-kira seperti itu. Saya kira ini sangat simpel ya penjelasannya. Teman-teman bisa membaca lebih jauh karya-karya filsafat barat, termasuk sejarah filsafat barat Bertrand Russell, atau lebih filosofis dalam karya-karya
siapa namanya, Hegel, termasuk Marx juga. Kalau Anda baca ideologi Jerman ya, itu pandangannya dengan Engels, atau pandangan-pandangan Bakir Sadar yang mendasarkan, ya, melahirkan dasar-dasar teoritik dari semua pemikir-pemikir yang kita sudah sebutkan, selain daripada eksistensialisme. Nah, kira-kira seperti itu. Ada juga filsafat progresif yang hadir di sana, seperti Whitehead, ya, termasuk Whitehead yang menjelaskan tentang progresivitas, ya. Nah, itu sebenarnya diambil dari pemikiran Hegel, ya, termasuk nanti William James menganggap seperti itu, bahwa memang Tuhan ada, ya, agama ada, tapi dia tetap harus progresif, karena yang progresif itu yang akan menyempurna, ya. Itu filsafat proses, ya, filsafat progresif Whitehead, ya, termasuk mungkin Henry Bergson, ya. Kalau kita melihat sejarah ini, kita ingin menyimpulkan sedikit, ya, setidaknya kalau ada istilah-istilah yang lain, misalnya ketika Descartes mengatakan aku berpikir maka aku ada, ya. Kalau Marx, aku bekerja maka aku ada, ya. Kalau Bergson, aku progresif maka aku ada. Sartre, aku ofensif maka aku ada. Itu ada, bisa diabstraksi seperti itu. Jadi semua, saya kira, filosof itu punya dasar tertentu, ya, karena namanya filosof, ya, punya dasar, punya epistemologi. Ya, lebih baik itu daripada orang-orang yang yakin tapi tidak memiliki dasar keyakinan. Itulah jahil murakkab, ya. Jadi ada dua kejahilan, jahil atau kebodohan atas objek tertentu, bahwa saya tidak mengetahui sesuatu itu, ya, jahil murakkab atau jahil yang ganda. Mereka yakin, ya, kita meyakini sesuatu tapi kita tidak mengetahui apa yang kita yakini. Kita hanya menduga-duga, dugaan pun kita tidak ketahui. Jadi murakkab, ya, ganda kejahilannya. Dan saya kira itu seringkali lahir dalam jiwa kita. Ya, saya kira seperti itu, teman-teman. Dan sebagai sebuah kesimpulan, beberapa selain pandang sejarah filsafat ini dari Yunani, Alexandria, Islam, skolastik, Renaissance, ya, baru, ya, sampai di abad terakhir ini, kita menemukan sebenarnya ada hal yang sangat penting. Meskipun kita sudah menjelaskan itu lebih jauh, bahwa selain pandang sejarah filsafat ini di Eropa walaupun sangat banyak, tapi jatuh bangun. Walaupun ada paradigma, tapi jatuh bangun, ya. Misalnya sekarang kita melihat modernitas dan teknologi itu yatim piatu, ya, meninggalkan dasarnya, meninggalkan Kartesian, meninggalkan Kantian, meninggalkan Hegelian, dan seterusnya, meninggalkan Marxian. Karena apa? Karena ada suatu pola dasar, ya, satu teori, dan satu kata kunci dari teori adalah kapitalisme, ya. Dan kapitalisme ini sangat sulit mungkin bisa hidup dalam kepala kita, kira-kira begitu, ya. Dan kita sangat sulit mengcounter modernitas ini. Berbeda halnya dengan di dalam filsafat Islam, dia punya sistematika berpikir, yaitu Sadrian, ya. Nah, Sadrian ini sangat berkembang di sana, walaupun tentu ada hal-hal yang perlu dikritisi. Segenap itu yang kita bisa, mungkin tentu dengan pertanggungjawab intelektual tertentu. Yang sangat membedakan antara pemikiran filsafat Barat dan filsafat Islam. Walaupun di filsafat Islam itu juga banyak, juga filsafat Barat juga banyak, ya, di filsafat Barat itu mengalami jatuh bangun, ya. Dan saya kira ini penting untuk kita diskursuskan kembali, ya. Selain daripada pemikiran The Clash of Civilization karya Huntington, kita juga ingin membangun suatu dialog, ya, the dialogue of civilization. Bagaimana kita mendialogkan misalnya pemikiran Marx, sosialisme dengan Islam, ya. Itu kita bisa pertemukan, walaupun nanti ada hal-hal tertentu yang sangat sulit untuk dipertemukan. Atau pemikiran Heidegger tentang eksistensi, existen, Dasein dan Dasein, yakni wujud dan mewujud, ya. Ada dan adaan itu, ya. Yang ada sebagai yang tetap, yang ada sebagai yang berubah, yang ada sebagai yang satu, yang ada sebagai yang banyak, ya. Itu punya integrasi, saya kira. Jadi memang bukan karena dia tidak sunat maka kita tidak percaya. Itu saya kira logika yang sangat simplistik dan sangat sempalan, saya kira. Kita perlu membuka diri bahwa di dalam filsafat Barat ada kebenaran, filsafat Islam ada kebenaran, ada kesalahan, filsafat Barat pun demikian, ya.
Dalam agama tertentu ada kebenaran, ada kesalahan. Dalam agama lain mungkin saja ada kebenaran dan ada kesalahan. Ya, tentu dalam penganut-penganutnya. Ya, teman-teman perlu juga melihat video-video yang lain, yaitu Islam Doktrin dan Peradaban, untuk melihat bagaimana wacana Islam, pluralisme, dan juga ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, demokrasi itu harus dijargonkan, ya, digebyarkan, dikampanyekan, bukan hanya kampanye politik dan seterusnya. Saya kira begitu. Jadi ke depan kita akan membahas di pertemuan yang selanjutnya tentang arti ilmu filsafat dan juga metafisika, karena di sepanjang sejarah ini pengertian filsafat itu sangat kabur, ya, sangat membingungkan kita. Maka kita mesti membahas suatu makna teknis dari filsafat itu sendiri, termasuk metafisika dan juga ilmu, supaya kita bisa lebih memperjelas nuansa filsafat kita, karena kita akan menuju satu penjelasan yang sangat rumit, yakni epistemologi dan ontologi dalam bagian ini, ya, bagian yang kedua dan ketiga, ya. Antara, jadi daras keempat di pertemuan yang kelima besok, istilah-istilah, ya, equivokasi. Dalam kehidupan kita banyak kita menemukan istilah-istilah yang jamak, ya. Satu kata, ya, mustarak labsi, satu kata punya banyak makna, ya. Ada makna teknis dan ada makna publik sehari-hari kita, ya. Nah, besok insya Allah kita akan menjelaskan itu. Semoga teman-teman masih mengikuti ini, dan kita harapkan teman-teman mengkritisinya supaya kita masih tetap ingin mengembangkan intelektualisme kita. Terima kasih untuk segenap harapan yang kita bangun dalam filsafat, segenap harapan yang kita bangun dalam integrasi itu semua. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah, dan berbahagialah orang-orang yang mendapatkan hikmah. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammadin thayyibin tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.